Indonesia memiliki harapan baru dengan tunggal putri di Sudirman Cup 2023. Gregoria Mariska Tunjung yang sedang panas berpotensi menghadirkan kejutan. Tunggal putri sempat menanggung cap buruk sebagai sektor yang paling dipandang sebelah mata di Indonesia karena prestasi yang kurang mengilap. Tidak ada pemain yang benar-benar mampu bersaing di turnamen atas dalam beberapa tahun terakhir. Sorotan negatif pun sempat terpusat kepada Gregoria karena kesulitannya untuk menembus babak-babak awal dari turnamen yang diikuti. Padahal publik berharap banyak kepada atlet yang asal Wonogiri itu karena sinarnya paling terang di antara pemain-pemain seangkatannya. Gregoria menjadi bagian dari generasi baru tunggal putri usai pensiunnya pemain senior seperti Maria Pebi, Peletrik Panoputi, hingga Lendawani Panitri pada 2015 hingga 2016 lalu. Secercah harapan hadir ketika Gregoria mencatat prestasi gemilang sebagai juara dunia junior pada tahun 2017, di mana tunggal putri Indonesia pertama selama 25 tahun. Tahun berikutnya saat usianya belum genap 19 tahun, Gregoria mencapai semifinal turnamen Super 500 pertamanya di Thailand Open. Pemain jebolan Mutiara Kardinal Bandung tersebut juga menunjukkan kematangan saat dipercaya menjadi penampil di event bergu. Dalam total 7 penampilan di Uber Cup 2018 dan bergu putri Asian Games 2018, pemain kelahiran 11 Agustus 1999 itu selalu menang. Bahkan saat turun sebagai tunggal putri pertama Indonesia di Asian Games, dia mengalahkan pemain top seperti Akane Yamaguchi dan Sung Ji Hyun. Akan tetapi, tantangan mulai hadir pada 2019 ketika Gregoria makin rutin berhadapan dengan deretan elit di tunggal putri. Walau pertandingannya seringkali ketat, Gregoria selalu kalah saat beradu dengan para jawara di sektornya sepanjang tahun ini. Kegagalan meraih medali saat nomor perorangan SEA Games 2019 menambah catatan buruk Gregoria pada masa ketika ia diekspektasikan berkembang. Diperlukan waktu 2 tahun untuk bangkit setelah proses panjang yang diwarnai pertanyaan terhadap kemampuan diri sendiri. Gregoria bak terlahir lagi pada pertengahan tahun lalu. Gregoria mulai memberi ancaman lawan-lawan kuat kembali di atasnya, termasuk Yamaguchi dalam perjalanan kembali ke semifinal Super 500 pertama sejak 2018. Saat merebut titel World Tour pertama di Spain Master 2023, Gregoria pun menerobos pemain berstatus juara dunia itu, yakni Carolina Marin dan Pusarla Vedantashindo. Tanggal 2 Mei 2023, Gregoria resmi mencapai fase baru dalam karir karena akhirnya menembus ranking 10 besar dunia. Berkesempatan untuk mendengarkan analisis kebangkitan Gregoria dari pengamat bulu tangkis Yuni Kartika. Dalam wawancara di sela-sela berlangsungnya final Superliga Junior di Magelang, Jawa Tengah, Yuni yakin bakat Gregoria sebenarnya istimewa. Yuni secara khusus memuji kualitas pukulan Gregoria yang disebutnya segitu jahatnya dan nyusahin orang sebegitunya. Saya sih melihatnya seharusnya sudah dari dulu Gregoria di top 10, ujar tunggal putri tim Uber Indonesia yang menjadi juara pada tahun 1994 itu. Secara pukulan dia istimewa, artinya bawaan bakat lahirnya excellent, tapi memang prosesnya mengedatnya, ketahuannya lumayan lama dia. Juara dunia junior sudah, tetapi butuh berapa tahun untuk sampai ke 10 besar. Dengan kemampuan dia seharusnya lebih cepat. Ya, tapi puji Tuhan, paling tidak dia sudah ada di 10 besar sekarang. Dia sudah bisa mengalahkan lawan top 10 lah, kata Yuni Kartika. Bagi Yuni, jalur prestasi Gregoria sudah terbuka ketika dia mulai mengalahkan pemain papan atas. Inilah yang lebih penting daripada sekedar ranking. Kebangkitan Gregoria sekali ini tidak terlepas dari keberhasilan untuk berada di situasi yang lebih baik dari sebelumnya. Jika dahulu momentumnya sering hilang, masih menurut Yuni, Gregoria sekarang sudah bisa menang dan konsisten. Indonesia pun bisa terkena dampak positif dari naiknya prestasi Gregoria sekarang dalam misi membawa pulang Piala Sudirman yang sudah hilang selama 34 tahun. Masih berproses, Gregoria terhindar dari tuntutan besar untuk menang, sesuatu yang membuatnya menjadi senjata tak terduga. Paling enak, orang itu waktu tahap naik. Ketika orang lagi naik, dia akan menjadi kuda hitam bagi negara manapun yang akan melawan Indonesia, kata Yuni. Gregoria itu ibarat kuda hitam. Menurut saya, dia sedang di atas angin.
karena dia lagi enak-enaknya main dan belum ada beban di pundak dia. Beban di pundak itu artinya kalau di bergu lu harus ambil poin, itu nanti challenge yang beda lagi. Yuni merasa tantangan Gregoria saat ini hanya perlu untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya, alih-alih bicara soal akhir-akhir. Mungkin bukan ditekankan untuk merebut poin tetapi tampil all out. Menurut saya ini paling enak saatnya Grego bisa membuktikan lebih baik, paparnya lagi. Karena beda kalau orang dibebani harus dapat poin, berbeda secara mentality sebagai pemain, jadi lebih lepas. Gregoria sendiri selalu turun dalam 2 pertandingan yang telah dijalani di Sudirman Cup 2023 dan selalu menang. Pemain yang telah menembus World Tour Finals ini mengalahkan Talia Eng dari Kanada serta Yvonne Lin dari Jerman. Selain itu, kepastian kelolosan Indonesia ke fase knockout membuat Gregoria bakal dinanti lawan-lawan kuat lainnya. Ya, badminton lovers, mari kita dukung dan doakan semoga Gregoria tampil baik dan Indonesia mampu membawa gelar juara Sudirman Cup 2023 pulang ke tanah air.